Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang belum dapat tempat, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita semua bisa hadir di tempat ini ya. Di saat ada saudara-saudara kita yang ingin hadir, tapi takdir tidak memperkenankan dia untuk hadir. Sedangkan kita yang bisa hadir di taman-taman surga ini terkadang belum bisa memaknai kehadiran kita, memaknai bagaimana malaikat-malaikat turun di tempat majelis ilmu, bagaimana rahmat Allah meliputi orang-orang yang hadir di majelis ilmu, bagaimana sakinah, ketenangan dan kedamaian itu memeluk dan mendekap orang-orang yang hadir di majelis ini. Ditambah lagi satu keutamaan yang sebagian kita mungkin lupa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Dan Allah Jalla Jalaluh menyebut-nyebut orang-orang yang hadir di majelis ilmu itu di hadapan malaikat-malaikatnya. Gimana antum enggak gembira ya ketika nama antum disebut di sisi Allah Azza wa Jalla, fulan hadir, fulan hadir. Maka tolong ikhlaskan kehadiran kita karena Allah Azza wa Jalla. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berapa kali kita bersalawat buat Nabi alaihi salatu wassalam? Kemarin hari Jumat. Hari Jumat itu adalah hari terindah sepanjang masa. Pada hari Jumat itu Nabi Adam diciptakan. Pada hari Jumat itu Nabi Adam dimasukkan ke surga, dan pada hari Jumat itu diturunkan dari surga, dan pada hari Jumat itu cerita dunia ini akan berakhir. Fa'akthiru fihi minas salati alayya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, kalian perbanyak salawat kepadaku pada hari itu. Artinya di hari-hari lain kita bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wasallam, tapi khusus hari Jumat antum perlu memperbanyak. Baik, siapa yang mau menyebutkan 5 faedah salawat? Orang itu kalau mengetahui fadilah sesuatu, maka dalam semua kondisi dia akan siap melakukan itu semua. Nah, 5 fadilah bersolawat. Ada hadiahnya nanti. Hadiahnya minta sama panitia. Mana panitianya? Nah, jamaah, mana yang mau jawab? 5
keutamaan bersolawat. Nggak lanjut kajiannya jemaah. Kalau nggak ada yang jawab nggak lanjut kita. Nah, kita ini mengaku pengikutnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus kita nggak tahu fadilah sholawat. Yang ketidaktahuan ini akan berdampak kepada banyaknya sholawat kita. Orang kalau tahu sesuatu dan sesuatu itu sangat indah dan sangat menarik buat dia akan kerjain jemaah. Nah, oke, 5-4 sekarang. 4 fadilah bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, berdiri yang menjawab biar suaranya terdengar antum. Yang pertama mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, nanti bisa bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikabulkan doanya. Insyaallah Pak. Masuk surga. Ya nggak apa-apa, kasih hadiah. Nanti antum minta hadiah sama panitia. Panitia terdekat antum pegang dia. Mana hadiah antum? Baik, nanti mau pulang. Siapa namanya antum? Hanif ya. Panitia mana? Catat namanya. Hanif. Ahibati fillah, tadi kita dengar beberapa fadilah salawat. Itu yang menyebabkan tadi kenapa kita ini nggak banyak salawatnya, karena kita nggak ngerti, atau kita ngertinya cuma sedikit. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada Ubay bin Ka'ab, kalau dia memperbanyak salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, idzan tukfaham. Kalau engkau benar-benar memperbanyak salawatmu, menjadikan doa-doamu dipenuhi dengan salawat untukku, tukfaham, selesai urusannya jemaah. Semua kegalauan, semua kegundahan, semua kesuntukan, semua kesumpekan, kata orang Jawa, hilang jemaah. Hidupmu tenang, apapun yang terjadi. Yang kedua, wa yaghfirullahu laka dzambak, dosa-dosamu diampuni sama Allah azza wa jalla. Surga tempatnya. Tadi syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, tumbuh cinta. Ya, kita ini perlu sering diingatkan. Ana sendiri merasa kadangkala sedikit bersalawat kepada Nabi SAW karena banyaknya kesibukan, banyaknya pekerjaan ya. Kemudian kadangkala ana harus merenung di malam hari itu, kenapa ya kok hari ini kok kayaknya urusan ini ruwet. Boleh jadi karena salawatnya kah lebih sedikit hari ini daripada kemarin. Maka ingat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Nggak butuh salawat kita. Allah sudah bersalawat. Malaikat-malaikat yang tidak pernah berbuat dosa dan nista bersolawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi Allah ingin berbagi. Jadi jamaah ingat, tatkala Allah memerintahkan sesuatu, sebenarnya Allah ingin berbagi sama kita. Allah ingin memberikan sesuatu kepada kita, bukan karena kebutuhan Allah kepada perintah ini. Beda kalau kita kerja, bos kita butuh kita mengerjakan pekerjaan itu. Bos kita, perusahaan kita, tempat kita kerja membutuhkan kita untuk melakukan pekerjaan itu. Kalau kita tidak mengerjakannya, maka akan ada masalah di perusahaan kita. Tapi kalau Allah enggak, antum nggak mau sholawat, antum nggak mau sholat sekalian, nggak akan membahayakan Allah sama sekali.
Karena pada hakikatnya ketika Allah memerintahkan, Allah hendak memberi dan berbagi kepada kita. Maka Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah dan bersalamlah kalian untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka nasihat anak, kalau antum sedang punya masalah, duduklah, baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baca sekali kok belum hilang gundahnya, baca 2 kali. 2 kali belum hilang Ustaz, 5 kali. 5 kali belum hilang Ustaz, 50 kali. Belum hilang Ustaz, 500 kali. Belum hilang 5.000 kali. Kita disuruh memperbanyak. Bilangannya berapa? Terserah. Terserah. Semakin banyak semakin baik. Karena Nabi SAW mengatakan kepada Ubay bin Ka'ab ketika dia mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau separuh doa-doaku isinya salawat buat engkau? Apa kata Nabi SAW? Fa in zitta fahuwa khair. Kalau engkau tambahin, itu lebih baik. Jamaah rahimakumullah, apa tema kita hari ini? Semua akan diganti. Tapi ana mau tanya, antum yang di depan ana ini, tanggal berapa hari ini? Tanggal 7 Desember. Tanggalannya siapa itu? Tanggalannya siapa ini? Kita tanya tanggalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tanggalannya umat Islam. Nih, masalah kita coba. Semuanya akan diganti, dari Hijriah diganti Masehi sama orang-orang ini. Tanggal berapa hari ini? 5 Jumadal Akhirah. Maka kita itu nggak akan pernah diributkan dengan urusan tahun baru, Natal. Kenapa? Karena itu kan milik orang-orang Nasoro. Biarkan mereka mau merayakan, mereka mau, itu urusan mereka. Lakum dinukum waliyadin. Yang jadi masalah umat Islam juga 7 Desember. Loh enggak, kita tanggal 5 Jumadal Akhirah. Habis Jumadal Akhirah kita akan masuk ke bulan Rajab. Habis bulan Rajab kita akan masuk ke bulan Sya'ban. Seharusnya doanya kita apa? Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Tapi kadangkala tadi kita itu mengekor kepada peradaban orang lain. Kita itu membuntuti kalender orang lain. Sekali lagi, Islam ini adalah agama yang sangat toleransi. Islam itu hidup di kota Madinah bersama orang-orang Yahudi, bukan Nasrani. Nasrani masih lebih baik daripada Yahudi. Ini Yahudi tinggal bersama Nabi SAW dan hidup damai. Tapi urusan agama, lakum dinukum waliyadin. Udah, agamamu, agamaku. Tapi ketika Muslim sudah enggak lagi berpegang teguh dengan ini, malah mencampur adukkan antara agama, maka setiap tahun kita akan diributkan dengan urusan 25 Desember dengan awal tahun baru, padahal kita masih berada di bulan Jumadal Akhirah. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Habis Ramadan apa? Syawal. Habis Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Habis itu tahun baru umat Islam, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhir. Ahibati fillah, itu sekedar muqaddimah. Karena anak katanya kajiannya mulainya jam 7.30.
Iya. Jam berapa acaranya? Jam 7. Oh, anak yang telat kok itu jamaah. Astagfirullahaladzim. Taib. Dunia ini hanya tempat singgah. Di sini Allah sudah menetapkan kalau kita akan kehilangan segala sesuatu. Kita akan kehilangan istri kita. Yakin bapak-bapak akan kehilangan istrinya? Alhamdulillah. Ibu-ibu yakin akan kehilangan suaminya? Yakin. Kalau suaminya kawin lagi, itu hilang apa masih ada? Hah? Hilang apa masih ada? Dianggap hilang. Iya. Kita akan kehilangan pasangan hidup kita. Kita ditetapkan akan kehilangan anak-anak kita. Yakin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kehilangan Al-Qasim, kehilangan Abdullah, kehilangan Ibrahim, kehilangan Zainab, kehilangan Ruqayyah, kehilangan Ummu Kulthum, dan kehilangan Fatimah. Loh, kok bisa Ustaz? Bukankah Fatimah meninggal setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Iya. Dengan meninggalnya Nabi alaihi salatu wasallam, kehilangan Fatimah, kehilangan Aisyah, kehilangan Hafsah. Habis semuanya. Itu Nabi alaihi salatu wasallam. Apalagi kita, insyaallah. Kalau kita membeli sesuatu, kalau ternyata ada jaminan dari penjual yang mengatakan barang ini kalau rusak atau hilang diganti, kira-kira antum akan beli nggak barang itu jemaah? Rusak, hilang, diganti. Motor hilang, diganti. Mobil rusak, diganti yang baru. Enggak, bukan diganti yang baru, diganti yang modelnya lebih baru. Mau jemaah? Mau. Maka dengarkan ayat ini. Kalau memang benar antum mau dikasih ganti, maka bersiap-siaplah untuk kehilangan yang antum cintai. Di surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157, Allah Azza wa Jalla mengatakan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kata Allah, kami. Itu ada yang berdiri di sana. Nggak ada tempatnya bapak-bapak. Ya, kita bikin gantian nanti. 30 menit. Yang duduk berdiri, yang berdiri duduk. Enakan duduk apa berdiri jemaah? Tapi kalau kelamaan duduk, antum kepingin berdiri. Sahih. Yang berdiri kelamaan berdiri, kepingin duduk. Ini dunia jemaah. Seperti ini dunia. Maka Allah katakan, kami benar-benar akan memberikan bala, ujian. Apa bentuknya? Rasa takut. Kita semua punya rasa takut. Takut sakit. Akhirnya kita berolahraga. Takut tua. Apa yang dilakukan ibu-ibu? Skincare. Kenapa bisnis skincare itu kok termasuk bisnis yang merajalela sekarang jauh? Orang pada maklun skincare, jualan skincare ya. Kenapa? Karena ada rasa takut di diri manusia.
yang menyebabkan dia membutuhkan ini, jemaah. Takut tua, takut kehilangan motor. Apa yang dilakukan? Dikunci ganda. Udah dikunci ganda, dipasang rantai ke tiang listrik. Antum lihat rasa takut ini ya, yang membuat orang-orang kaya bikin pagar tinggi. Kenapa rumahnya orang kaya pagarnya tinggi, rumahnya orang miskin nggak ada pagarnya? Karena ada rasa takut. Yang orang miskin takut apa? Kata Ustaz, maling mau ngambil apa di rumah? Mungkin maling kalau masuk rumah anak ninggalin sesuatu, Ustaz. Ya Allah, ada fulus, kata sudah. Karena kesian sama rumahnya orang ini. Dia nggak takut. Tapi orang kaya Allah kasih rasa takut. Takut sama orang-orang miskin. Maka antum lihat, dibuat di muka bumi sekarang ini perumahan khusus orang kaya, yang di situ dibangun pagar tinggi untuk memisahkan antara pemukiman ini dengan pemukiman orang-orang kampung. Kenapa? Takut. Itu ujian dari Allah. Ada rasa takut. Antum sandal dibawa enggak tadi? Kenapa dibawa? Takut. Takut ketukar, takut hilang. Itu ujian. Cuma kadang-kadang kita nggak merasa. Ada loh ketakutan. Yang istri takut ditinggal suami. Yang suami takut tinggal istri, yang jemaah. Iya, takut ditinggal istri. Walju, ujian itu rasa lapar. Ya mungkin sebagian kita nggak lagi diuji dengan rasa lapar, tapi suatu saat ujian itu akan datang. Karena ujian itu pernah datang dan pergi. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meletakkan di perutnya itu batu. Antum kalau tahu sabuknya orang dulu itu pakai kain kayak stagen gitu jemaah. Itu batu diletakkan di sini untuk menahan lambungnya supaya nggak sakit mah. Ditahan pakai batu. Nabi alaihi salatu wasallam double batunya. Para sahabat juga seperti itu. Itu ujian. Wa naqsin minal amwal. Kalian akan diuji dengan kekurangan harta. Ada yang di PHK, ada yang bangkrut, ada yang tadi kehilangan motornya, kehilangan handphonenya, kehilangan keuntungannya. Banyaklah kita merasakan. Kita berpikir, ya Allah Ustaz, ini seharusnya bagiannya ana cuma diserobot sama orang. Nah, itu ujian dari Allah Azza wa Jalla. Wal anfus. Kalian akan dikasih ujian kekurangan jiwa-jiwa manusia. Ada yang tinggal mati oleh pasangan hidup yang dia cintai. Karena ada orang yang ditinggal mati oleh suaminya, bersyukur kepada Allah. Bapak-bapak ini antum pikir istri-istri antum itu senang dapat suami antum? Apalagi yang sudah tua-tua, yang sudah sakit-sakitan. Kadang-kadang doanya, ya Allah, kalau hidup baik buat dia, hidupkan ya Allah. Kalau mati baik buat dia, cabutlah nyawanya ya Allah. Ada yang seperti itu doanya buat suaminya. Dan ketika suaminya mati, apakah dia mengatakan inna lillah atau alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat? Tergantung. Kalau dia anggap keberadaan suaminya musibah, maka perginya suaminya adalah nikmat. Tapi kalau dia anggap keberadaan suaminya nikmat, maka hilangnya suami adalah musibah. Dia akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu pula bapak-bapak. Ada yang nunggu istrinya tidak mati-mati. Ya Allah, kapan mati ya Allah? Anak sudah capek hidup sama dia. Mau cerai nggak enak sama anak-anak. Nah,
Maka tolong lihat ini sebagai bahan introspeksi kita. Kekurangan orang-orang yang kita cintai, orang tua kita meninggal dunia, abahnya, ibunya. Wassamarat, gagal panen. Apalagi di negeri kita. Berapa banyak orang-orang yang akhirnya harus kehilangan buah-buahan yang dia tunggu. Itu ujian dari Allah Azza wa Jal. Wa basyiris sabirin. Dan kata Allah, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapa orang yang bersabar? Alladzina idza asabathum musibah. Mereka adalah orang-orang yang apabila terkena musibah, baik musibahnya besar atau musibahnya kecil, apapun musibahnya, musibah, pokoknya musibah. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepada Allah kami akan kembali. Sayangnya ucapan ini belum familiar di tempat kita kecuali untuk orang mati. Antum lihat, padahal Allah sebutkan musibahnya itu bukan urusan kematian saja. Coba antum duduk mengatakan innalil, habis baca WA ya, Allah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kira-kira orang yang dengar antum tanyanya apa? Siapa yang meninggal? Siapa yang meninggal? Di sini jemaah, pentingnya kita belajar bahwa ucapan itu bukan ucapan untuk orang meninggal. Ucapan itu ucapan untuk musibah yang menimpa kita. Baik antum kehilangan sandal, umpamanya pulang, ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Siapa yang meninggal? Sandal hilang. Aduh, cuma sandal. Itu musibah sandal itu. Biasakan lisan kita untuk mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Terus dapat apa? Dapat ganti. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Ini gantinya. Orang-orang itu akan mendapatkan solawat dari Tuhan mereka. Bayangin ya, Allah solawat sama antum. Ketika antum kena musibah mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Allah salawat sama antum. Warahmah, Allah sayang sama antum. Dikasih rahmat. Karena memang musibah itu salah satu tanda cinta Allah kepada hambanya. Wa ulaika humul muhtadun. Ini orang dapat hidayah. Dapat 3 gantinya dari Allah. Yang pertama apa? Salawat dari Allah. Yang kedua dapat rahmat dari Allah. Yang ketiga dapat petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Ummu Salamah. Ummu Salamah ini ditinggal mati suaminya. Mata Ummu Salamah. Nabi datang membesuk Ummu Abu Salamah yang meninggal dunia ketika sakit sampai beliau meninggal dunia. Ummu Salamah ini cinta banget sama suami. Maka antum nanti pulang coba didengarkan cerita atau dibaca cerita cinta antara Abu Salamah dengan Ummu Salamah. Cinta karena Allah Azza wa Jalla. Baik sekali Abu Salamah meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, langsung Ummu Salamah ingat dengan ayat yang tadi kita baca. Maka Ummu Salamah mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu ada satu doa diajarkan Nabi SAW. Doa minta ganti. Allah janji akan memberikan ganti, tapi kita disuruh minta. Nah, ini pentingnya berdoa jemaah. Antum jangan mengatakan ya Allah kan tahu Ustaz dengan kebutuhan ana Ustaz. Ana udah 2 tahun nggak kerja Ustaz. Oh iya, engkau berdoa minta sama Allah. Maka barang siapa yang terkena musibah lalu mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian dia berdoa Allahumma jurni fi musibati,
Ya Allah, berikan pahala di musibahku ini. Artinya orang kena musibah minta pahala sebelum minta ganti. Kenapa? Karena pahala itu lebih baik daripada ganti di dunia ini. Baru setelah itu doa minta ganti. Wa akhlif li khairan minha. Dan berikan kepada aku ganti yang lebih baik darinya. Yang baca doa ini, kata Nabi SAW, illa akhlafallahu lahu khairan minha, melainkan pasti Allah akan kasih ganti yang lebih baik. Ummu Salamah baca, cuma dia ngomong, man khairun min Abi Salamah, siapa yang lebih baik daripada suamiku Abu Salamah? Siapa? Ini yakin sama ganti dari Allah SWT. Tahu-tahu dia dilamar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Buat Abu Salamah, buat Ummu Salamah nggak ada yang lebih baik daripada Abu Salamah. Tapi ketika yang melamarnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, selesai. Allah kasih ganti yang lebih baik. Maka bagi para wanita yang ditinggal mati oleh suaminya atau diceraikan oleh suaminya, baca doa ini. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Dan yakin jamaah, fa inna ma'al usri yusra. Jadi kalau bicara ganti, gantinya itu nunggu. Orang kalau berangkat bareng ya, umpamanya kita katakan Bambang berjalan bersama Harto. Siapa? Bambang jalan bersama Harto. Yang masuk duluan Harto. Bambang di mana? Bambang di mana jamaah? Ya di pintu sana nunggu. Nunggu dia masuk, maka Allah katakan fa inna ma'al usri, maka sesungguhnya bersama kesulitan yusra. Ada yusra. Ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Hanya saja sebagian kita nggak yakin. Antum mengatakan, ya Allah Ustaz, anak hidupnya susah terus Ustaz. Nggak pernah seneng antum. Kita itu karena sering dikasih kesenangan sama Allah sampai lupa. Antum lebih seneng mana? Punya istri 3? Jamaah, punya istri 3 tapi antum BAB dari samping perut antum, pilih mana? Bapak-bapak, antum kan nggak pernah mensyukuri bisa BAB di tempatnya itu, biasa aja, dianggap bukan nikmat. Padahal kita lihat ada orang-orang yang harus dipotong ususnya, kemudian dia harus buang dari samping perutnya. Tadi kita lupa sama nikmat. Kebanyakan nikmat Allah sama kita. Sampai Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kalian mau menghitung nikmat yang Allah berikan, kalian nggak akan pernah bisa menghitung. Ahibati billah, ini ada sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari berkaitan pasti Allah ganti. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jemaah, kalau antum dengar hadis catat. Jadi yang datang ke majelis ilmu ini ada 3 macam. Ada satu alim, orang yang alim, dia datang untuk merefresh keilmuan dia. Dia datang untuk menambah ilmu dia. Yang kedua, ada yang muta'allim, ada yang datang untuk belajar. Yang ketiga namanya mustami, ada yang datang untuk mendengar. Apa bedanya nomor 2 sama nomor 3? Jamaah, antara muta'allim sama mustami. Muta'allim adalah orang yang mau belajar. Kalau mustami orang yang mau mendengar. Apa bedanya? Kalau muta'allim itu biasanya bawa alat tulis. Kalau mustami bawa
kuping. Kalau bawa kuping tuh sedikit-sedikit. Aduh. Makanya sebagian orang itu ketika datang ke majelis ilmu sering berdoa sebelum tidur dan bangun tidur. Pagi tidur, Allah alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Nanti tidur lagi bismikallahumma amutu wa ahya. Maka usahakan kalau antum sama jadi mustami' naik, anak kepingin jadi muta'allim. Anda lihat ada sebagian yang Masya Allah, nulis ya. Tapi sebenarnya tidak Ustaz, gampang Ustaz. Ini direkam Ustaz. Ini direkam. Nanti anak mau dengar lagi bisa. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Innallaha qala. Sesungguhnya Allah berfirman. Berarti hadis ini hadis qudsi, bukan Al-Quran. Kalau Al-Quran kita tahu ini hadis qudsi yang diriwayatkan dalam hadis Nabi SAW. Allah berfirman, idza btalaitu abdi bihabibatihi fasabar. Kalau aku memberikan bala kepada hambaku dengan mengambil kedua kekasihnya, kedua matanya. Untuk melihat ya, ada orang-orang yang semakin tua, akhirnya buta. Awalnya kena katarak, kemudian akhirnya dia nggak bisa ngelihat. Ada orang yang sejak lahir nggak bisa ngelihat. Apa kata Allah? Fasabara, syaratnya orang ini bersabar. Awwadtuhu minhuma al-jannah. Rawahul Bukhari. Maka aku akan kasih ganti surga. Selesai. Itu gantinya. Ketika orang lain capek, susah, nih orang diambil kedua matanya, gantinya surga. Pasti Allah ganti. Ahibati fillah. Bersabarlah jemaah. Kesedihan pasti akan diganti dengan tawa dan kegembiraan. Tapi suka juga akan diganti dengan duka. Antum yang sekarang sedang gembira, apakah akan gembira terus? Enggak. Antum akan sedih. Tinggal nunggu waktu. Kita semua sedang menunggu waktu itu. Ahibati fillah, kalau tadi kita berbincang tentang ganti yang Allah akan berikan tatkala Allah memberikan bala. Yang kedua ini pembahasan tentang ganti yang pasti Allah berikan kalau orang itu meninggalkan sesuatu karena Allah Azza wa Jalla. Dia meninggalkan seorang wanita yang dia cintai karena dia takut berzina, dia tinggalkan. Dia meninggalkan pekerjaan yang selama ini dia geluti, bahkan menjadi sumber penghasilan dia karena Allah akan kasih ganti yang lebih baik. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, innaka lan tada'a syai'an lillah. Sesungguhnya engkau tidaklah meninggalkan sesuatu karena Allah. Ada orang meninggalkan pekerjaannya karena pekerjaan lain yang lebih enak. Apakah ini karena Allah? Bukan. Ada orang yang meninggalkan kampung halamannya menuju ke Semarang karena untuk mengais rizki di sini umpamanya. Apakah karena Allah? Karena Allah apa tidak? Boleh jadi karena Allah. Ketika dia berpikir, ya Allah, aku akan pindah ke kota besar dalam rangka memberikan nafkah kepada orang tuaku yang tua renta, dalam rangka aku memberikan nafkah kepada anak-anakku yang masih kecil, atau dalam rangka supaya aku nggak jadi benalu di kampung selalu membebani orang tua. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, fahuwa fi sabilillah. Orang itu di jalan Allah. Tapi kalau dia meninggalkan kampungnya menuju kota dengan harapan menjadi lebih kaya supaya dia bisa berbangga di kampung halamannya, karena ada orang-orang kampung pada merantau tujuannya apa? Berbangga-banggaan di kampung.
nanti bikin rumah, nanti beli mobil, hanya untuk berbangga-banggaan. Yang seperti ini, fahuwa fi sabilis syaitan, dia di jalannya syaitan. Maka barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, illa baddalakallahu bihi ma huwa khairun laka minhu, rawahu Ahmad, melainkan Allah akan kasih ganti buat engkau yang lebih baik daripada yang kau tinggalkan. Sebagian kita ketika tahu pekerjaannya haram, sedih loh jamaah kita nih jamaah. Kita di negeri yang mayoritas muslim, riba merajalela, zina di mana-mana. Artinya perempuan-perempuan yang menjajakan dirinya. Kalau dulu mereka itu ada tempat khusus, sekarang di mana tempatnya? Di handphone. Maka nasihat anak, tinggalkan. Terus bagaimana saya Ustadz hidupnya? Sedangkan dari sini saya memberikan nafkah kepada anak-anak saya. Ingat hadis ini. Kalau engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah pasti kasih ganti yang lebih baik. Nabi Sulaiman, contoh nih. Nabi Sulaiman pernah disibukkan dengan kuda-kuda dia, yang disebutkan jumlahnya hampir 100 atau 100 kuda-kudanya itu, sampai matahari tenggelam, telat sholat asar. Akhirnya semua kuda-kudanya itu dipotong. Padahal kuda-kuda itu disiapkan untuk berperang di jalan Allah Azza wa Jalla. Kuda-kudanya bagus. Lalu Allah kasih ganti apa? Angin. Antum kalau tahu ceritanya karpet itu apa? Orang kalau naik karpet tahu permadani terbang ya. Betul, Nabi Sulaiman itu terbang bukan dengan permadani. Pasukannya itu bisa terbang, dibawa terbang. Bukan naik kuda berangkat perang, naik kuda. Jadi perjalanan 1 bulan itu dengan angin itu cuma sebentar, sampai sudah. Allah kasih ganti yang lebih baik. Baik, sahabat-sahabat Nabi yang hijrah meninggalkan kota Mekah. Sebagian sahabat Nabi itu hijrah ke Habasyah, seperti Ja'far bin Abi Thalib ya. Itu hijrah ke Habasyah, walaupun nanti akan ke Madinah lagi. Ini sahabat-sahabat Nabi yang hijrah meninggalkan kota Mekah sampai kota Madinah. Apakah langsung dikasih ganti sama Allah Azza wa Jalla? Jamaah, apakah sahabat-sahabat Nabi yang hijrah ke kota Madinah langsung punya rumah? Sebagian sahabat Nabi itu tidur di masjid. Sampai ada 80 orang yang tidur di Masjid Nabawi. Disediakan tempat untuk istirahat di sana. Sebagian akhirnya harus hidup dari pemberian orang. Loh, mana gantinya Ustaz? Mana gantinya? Katanya Allah janji akan memberikan ganti. Tuh sahabat-sahabat Nabi nggak langsung diganti, langsung diganti. Tapi ganti itu ada 2. Ganti yang tidak terlihat dan ganti yang terlihat. Ganti yang tidak terlihat yang sebagian kita kadangkala lupa kalau itu adalah ganti dari Allah Azza wa Jalla adalah keridhaan di dalam hati. Sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhu waktu di Mekah nggak bisa ibadah nyaman. Mereka diganggu sama orang-orang musyrikin. Sampai Madinah ibadah mereka lebih tenang lagi. Iya, memang mereka rumah belum ada ganti, pekerjaan belum dapat ganti,
Tapi yakin Allah akan ngasih ganti, karena Allah nggak pernah dusta jemaah. Ada seorang yang ditanya jemaah, ini orang ya dulu sempat sukses, kemudian dia hijrah, bangkrut ya, dikucilkan sama keluarganya, susah hidupnya. Orang-orang ngomong, engkau kok kayak gini sekarang, pakaianmu nggak kayak yang dulu perlente ya, sekarang ya Allah susah hidupmu. Katanya di hadis disebutkan mau dikasih ganti yang lebih baik, mana gantinya? Kayaknya engkau tambah susah hidupnya. Apa kata orang ini? Engkau tahu ganti yang Allah berikan kepada aku? Ar-ridha bima ana fi. Aku jadi ridha dengan kondisiku sekarang. Dulu aku kaya nggak ridho, aku seperti minum air laut. Dulu aku kaya selalu melihat kepada yang lebih kaya. Terus aku termotivasi, dia akhirnya berambisi. Susah hidupku dulu. Jadi nggak semua orang kaya itu senang hidup sejaman. Ini orang mengatakan, sekarang aku sejak meninggalkan pekerjaanku yang haram, aku jadi tenang. Aku punya keridhaan dengan kondisiku. Itu ganti dari Allah. Cuma kadang-kala antum nggak merasa. Ada sebagian kita yang dulu pada waktu sukses nggak pernah sholat malam, nggak pernah di soft pertama, Jumatan selalu telat. Siapa yang kemarin telat sholat Jumat? Coba lihat. Ustaz, iya anak telat karena ada kerjaan, Ustaz ini itu. Coba nggak ada kerjaan, soft pertama dia. Lebih baik mana? Soft pertama dengan keuntungan 100 juta. Bapak-bapak. Soft pertama. Lihat tuh orang-orang telat Jumatan jamaah. Padahal soft pertama itu kata Nabi SAW, kalau orang-orang tahu ya, dengan pahala yang Allah sediakan di soft pertama, lalu mereka tidak mendapatkan soft pertama kecuali dengan diundi, mereka mau ikut undian. Tapi kita ngelihat nggak ada. Soft pertama saling tafadhol, fadhol. Coba fulus, nggak ada tafadhol. Padahal seharusnya yang kita disuruh untuk itsar, mengutamakan orang lain dalam urusan dunia, urusan fadhol dunia itu. Tapi urusan akhirat enggak. Maka di sini ganti yang Allah berikan itu tidak harus harta, jemaah. Karena sebagian kita mungkin merasa, Ustaz, ana sampai saat ini kok belum dikasih ganti sama Allah, Ustaz ya. Ana padahal udah kehilangan mobil ana, Ustaz. Mobil hilang, motor hilang, kerjaan ya anak tinggalkan karena anak sekarang wirausaha yang kadang-kala dapat untung, kadang-kala nggak dapat untung. Ustaz. Mana janji Allah, Ustaz? Allah mengatakan, qul bifadlillahi wa rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakan kepada mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan karunia Allah dan rahmatnya, dengan Al-Quran, dengan ketaatan yang bisa kita lakukan, hendaklah dengan yang seperti itu mereka bergembira. Gembira ketika antum bisa sholat malam. Ya Allah, alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah, ana bisa sholat malam tadi malam, walaupun cuma 3 rakaat, alhamdulillah. Iya, itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan, lebih baik daripada rumah mereka, lebih baik daripada pekerjaan mereka, lebih baik daripada handphone mereka. Cuma kita nggak pernah, bukan nggak pernah, sebagian kita itu nggak merasa itu nikmat, itu ganti dari Allah Azza wa Jalla. Sejak anak di PHK, Ustaz, alhamdulillah Ustaz, tiap hari anak bisa baca 1 juz. 1 ayat itu lebih baik dari
10 kebaikan atau 10 kebaikan satu ayat itu. Satu huruf, afwan. Satu huruf itu 10 kebaikan. Alif lam mim berapa? 30. 30 apa? Coba 30.000. Antum nggak akan kerja kan? Coba baca alif lam mim, keluar 30.000. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin 150. Alhamdulillah. Berhenti antum. Terus baca Quran antum. Baik, setelah antum dapat fulus, antum kira-kira mau ngaji berapa juz? Kalau satu huruf 10.000 jam. Ya seperti jam kerja antum itu. Bismillah Ustaz. Jam 7 sampai jam 4. Terus antum ngaji. Setelah itu uang antum bawa keluar. Kira-kira di luar ada orang jualan jamaah? Semua tutup. Warung tutup. Mall tutup. ASN masih ada ASN? Nggak ada, mereka di rumah ngaji semua. Bismillah, fulus semuanya. Mereka yang kerja jadi ASN. Polisi masih ada yang jadi polisi. Berhenti ngaji. Makanya Allah nggak jadikan pahalanya itu uang. Kalau pahalanya uang, tutup dunia ini jemaah. Antum mau beli motor, datang ke showroom motor, ada yang kerja di sana? Tidak ada. Pabrik motor, ada yang bikin motor? Ada apa? Saya itu kerja di pabrik mau cari fulus. Kalau baca Quran dapat fulus, selesai. Tapi subhanallah, Allah tidak menjadikan itu jemaah. Nanti di surga baru. Di situ adalah negeri pahala aja, nggak ada orang kerja di sana. Yang ada pahala semuanya yang Allah berikan. Maka tadi ganti dari Allah itu tidak selalu materi. Maka antum perhatikan, ya Allah, iya sejak anak di PHK, sejak anak bercerai, ya, Allah kasih ganti yang lebih baik, umpamanya seperti itu. Walaupun sampai sekarang masih menjanda. Tapi alhamdulillah Ustaz, sejak menjanda anak Ustaz, tiap 3 hari anak hatam Al-Quran. Ibu-ibu milih nikah apa jadi janda? Kalau tiap 3 hari hatam Quran. Ibu-ibu milih menjanda apa punya suami? Nah, karena ada teman cerita ya. Ketika dia kena musibah, dia pernah kena musibah itu kehilangan harta 64 miliar. Hilang. Usaha dia bangkrut. 64 miliar. Padahal bukan uang dia semuanya. Akhirnya dia mengatakan, sejak kejadian itu istri anak tiap 3 malam hatam Quran. Sekarang 1 kali hatam Quran dengan 64 miliar lebih baik mana? Ya tergantung Ustaz. Jamaah rahimakumullah, ini yang di sop pertama. Ana Ustaz dulu nggak pernah sop pertama Ustaz. Alhamdulillah sejak di PHK selalu di sop pertama Ustaz. Nikmat loh jamaah. Gimana antum menunggu kajian, malaikat bersolawat, didoakan sama malaikat. Tapi kondisinya sekarang nih, pahalanya lebih besar mana? Yang duduk sama yang berdiri? Nah, lebih banyak pahalanya yang duduk apa yang berdiri? Kenapa lebih banyak yang duduk? Ya, kami duluan Ustaz. Kami lebih mementingkan akhirat. Itu mereka mah telat. Ya, sahih. Wallahu a'lam. Yang penting bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat jamaah, nih ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang perlu direnungkan bersama juga berkaitan dengan ganti dari Allah Subhanahu wa taala. Kita pakai baju bagus, mewah boleh enggak? Pakai jam harganya 1,5 M. Boleh nggak? Boleh dong, dia uangnya 1 triliun.
Taib, mobil. Boleh nggak dia beli mobil harga 64 M? Asalkan pakai uang sendiri. Nah, nggak korupsi. Kemudian tidak untuk berbangga-banggaan dan tidak berlebih-lebihan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis riwayatkan Imam Tirmidzi, "Man taraka libasa tawadu'an lillah wa huwa yaqdir alaih." Barang siapa yang meninggalkan pakaian yang mahal, yang mewah, padahal dia mampu beli pakaian itu. Mampu dia beli, bukan nggak mampu. Da'ahu Allahu yaumal qiyamah ala ru'usil khalaiq. Maka orang ini akan dikasih ganti apa sama Allah? Kelak pada hari kiamat akan dipanggil pada saat manusia dikumpulkan semuanya, dipanggil fulan, fulan. Lalu hatta yukhayyirahu Allah min ayyi hulalil iman sya'a yalbasuha. Dia disuruh milih dari pakaian-pakaian keimanan yang dia mau. Artinya dilihat orang. Orang itu kepingin pakai baju bagus kadangkala ya supaya kelihatan, bukan sombong, enggak. Sombong kan menolak kebenaran dan meremehkan orang. Enggak, dia memang suka tampil bagus gitu loh. Boleh. Tapi ini orang ketika dia tinggalkan pakaian yang mahal, yang mewah, padahal dia mampu, maka kelak Allah akan panggil pada hari kiamat. Akan dipamerkan. Itu pamer yang syar'i. Akan dipamerkan di depan hamba-hambanya, fulan dipanggil sama Allah, terus disuruh milih. Fadl, kau mau milih yang mana? Silahkan engkau. Karena dulu di dunia engkau tinggalkan pakaian itu. Tawadu'an lillah, karena tawadu kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudian orang yang marah. Kita itu kalau marah kepada anak buah karena kita merasa berkuasa, maka kadangkala omongan kita jadi nggak enak kepada karyawan kita ya, kepada pembantu kita, kepada supir kita, kepada istri. Nih kata Nabi alaihi salatu wassalam di hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, man kadhama ghaidhan, barang siapa yang menahan emosi. Sebagian orang dapat bisikan, engkau kok nahan emosi, cepat tua, stres nanti engkau. Sudah, lampiaskan emosimu, tenang. Ini bisikan syaitan. Karena ada sebagian orang yang mengatakan, enggak lah ana, daripada jadi penyakit ahsan ana keluarkan sudah. Enggak. Memang perlu ditahan. Man kadhama ghaidhan wa huwa qadirun ala ayyunaffidah, dan dia mampu untuk melampiaskan amarahnya. Kenapa dia mampu? Dia bos, dia atasan, dia orang kuat. Kalau orang lemah kan nggak berani marah karena dia nggak mampu. Ini orang mampu. Mirip dengan tadi orang yang mampu beli barang mewah tapi dia nggak beli. Sengaja dia nggak beli. Tawadhu'an lillah, untuk merendahkan diri kepada Allah. Enggak, ya Allah buat apa? Bicara boleh, boleh ya. Tapi dia meninggalkan hal itu. Ini orang mampu untuk melampiaskan emosinya, amarahnya. Tapi dia tahan. Da'ahullah tabaraka wa ta'ala. Allah kasih ganti apa? Nanti pada hari kiamat Allah akan panggil juga di depan manusia. Dikasih apa sama Allah? Hatta yukhayyirahu min ayyi hurin syahad. Dia disuruh milih bidadari mana yang dia mau. Bayangin, bidadari surga itu bertingkat-tingkat juga. Antum kalau di dunia ini menahan emosi dan dijanjii bidadari, seharusnya tahan. Tapi bisa nggak bidadarinya di dunia juga, Ustaz? Ya mudah-mudahan istri antum jadi bidadari antum. Baik, ahibati fillah. Yang ketiga, berkaitan semua akan diganti. Ini dalam melaksanakan perintah Allah. Kalau tadi meninggalkan sesuatu yang dilarang sama Allah Azza wa Jalla,
Allah akan kasih ganti yang lebih baik. Ini dalam melaksanakan perintah Allah, khususnya yang memerlukan harta. Manusia itu cinta sama harta. Dia kalau mau mengeluarkan harta itu mikir. Kalau ada seorang yang menawarkan investasi, engkau kasih 10 juta, dapat keuntungan tiap bulan 3 juta. Menarik enggak jamaah? 30%. Enggak menarik? Oke, 50%. Kalau ada tawaran kerjasama, engkau taruh duit 100 juta, tiap bulan engkau dapat 50 juta. Tertarik enggak manusia? Itulah investasi bodong itu. Seperti itu. Dan orang itu tertarik karena nyata, Ustaz. Nyata. Saya taruh uang 100 juta Ustaz, tiap bulan dapat 50 juta. Bulan pertama 50 juta. Bulan kedua 50 juta. Akhirnya dia pikir, padahal yang dikembalikan uangnya dia aja. Itu uangnya dia 100 juta itu. Kemudian dia berpikir, kalau saya taruh 1 M, maka saya akan dapat untung 500 M tiap bulan. 2 bulan sudah kembali. Akhirnya dia jual mobilnya, dia jual rumahnya, dia ngontrak rumah, dia berikan 1 M. Bulan pertama dapat 500 juta, dapat. Bulan kedua kabur sudah. Dan itu yang terjadi. Orang itu ingin dapat ganti, ingin dapat keuntungan dari apa yang dia keluarkan. Dan Allah Azza wa Jal memberikan tawaran kepada kita. Kalau kita bersedekah, kalau kita berinfak, Allah akan kasih ganti yang lebih baik. Berapa kali lipat? 2 kali lipat. 700 kali lipat. Kalau tadi cuma setengah kali lipat cuma. Antum ditawarin 700 kali lipat tapi masih mikir. Lihat, ketika kita sedekah dan ketika kita membeli sesuatu. Kita membeli sesuatu, ya kebanyakan orang ya, lebih banyak daripada yang dia sedekahkan. Dia beli mobil 200 juta. Sedekahnya berapa? Berapa juta? 1 juta. Dan merasa alhamdulillah Ustaz, saya sedekah 1 juta. Mobil berapa? 200 juta Ustaz. Paling enggak sama dengan mobil. Sulit jemaah. Padahal Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Saba ayat 39-nya, Qul, katakan, Inna Rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Katakan kepada orang-orang itu, sesungguhnya Tuhanku membentangkan rizki buat siapa yang Allah kehendaki. Tapi ada yang ditakar rizki. Ada istilah di masyarakat umum yang mengatakan, Ustadz fulan fulusnya nggak ada nomor serinya. Itu masuk yabsutur rizq, yang diluaskan rizkinya. Yang kalau buka keran di rumahnya, yang keluar dolar. Buka keran keluar dolar. Ada yang Allah bentangkan rizkinya. Tapi ada yang ditakar sama Allah. Siapa yang menetapkan itu? Allah Azza wa Jalla. Wa ma anfaqtum min syai'in. Nih, yang kaya yang miskin, berinfaklah kalian. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apa saja yang kalian infakkan, mau banyak, mau sedikit, mau besar, mau kecil, pasti dikasih ganti sama Allah Azza wa Jalla. Wa huwa khairur raziqin, dan Allah sebaik-baiknya yang memberikan rizki. Jadi kalau mau investasi, investasi sama Allah Azza wa Jalla. Allah kasih ganti. Ahibati fillah, setiap pagi, tadi pagi, kemarin, dan besok, dan selanjutnya sampai kiamat terjadi, Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya akan ada 2 malaikat
yang turun ke bumi ini. Kerjanya cuma doa. Apa doanya? Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikan kepada orang yang suka berinfak ganti. Wa a'ti mumsikan talafan. Dan berikan kepada orang yang bakhil, orang yang sulit untuk berbagi, kehancuran dan kerusakan di hartanya. Tiap pagi. Masa itu nggak percaya? Makanya ketika ada seorang sahabat yang datang menjumpai Nabi SAW, dia membawa 1 ekor onta. Wahai Rasulullah, ini untuk di jalan Allah. Apa kata Nabi SAW? Laka biha yaumal qiyamah 700 naqah kulluha maktumah. Engkau kelak akan mendapatkan ganti pada hari kiamat 700 ekor onta dan semuanya berpelana. Rawahu Muslim. Masih nggak mau? Ahibati fillah. Taib, itu ganti ketika kita bersedekah. Yang berangkat haji, berangkat umrah, Allah akan kasih ganti. Makanya kalau kita lihat orang yang sering berangkat umrah dan haji itu berangkat lagi. Berangkat lagi, iya. Karena memang haji dan umrah ini menghilangkan kefakiran dan kekufuran. Taib, kebaikan akan diganti dengan keburukan. Sekarang yang sedang suka hidupnya, yang sedang makmur kondisinya, negeri kita, yang kita lihat begitu aman, tentram, sentosa, walaupun ada sedikit masalah. Tatkala kita tidak bersyukur kepada Allah atas nikmat ini, dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, maka Allah bisa jadikan Indonesia kering kerontang. Sudah ada contoh. Sabah. Di Al-Quran itu ada surat namanya surat Sabah. Negeri ini ada di Yaman. Di ayat 15, 16 Allah mengatakan, laqad kana li sabain fi maskanihim ayah. Di Sabah tuh, di tempat tinggal mereka itu ada tanda-tanda kebesaran Allah. Jannatani ayyamin wa shimal. Wallahi negeri mereka kanan kirinya itu kebun-kebun hijau. Bahkan mereka kalau mau panen jamaah itu nggak perlu metik. Mereka taruh keranjang di kepala mereka, mereka jalan saja itu nanti akan penuh dengan buah-buah. Lalu Allah mengatakan, kulu mir rizki rabbikum, kalian makanlah rizki dari Tuhan kalian. Kalian makan. Mir rizki rabbikum, tolong ingat, kekayaan yang kita dapatkan, harta yang kita miliki, mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Jangan pernah mengatakan, oh saya pekerja keras Ustaz, saya punya tim yang solid, saya belajar. Nggak ada. Itu sebab berapa banyak orang yang kuat, berapa banyak orang yang pintar tapi miskin. Berapa banyak orang yang kerjanya lebih keras daripada antum, sampai mati nggak punya rumah. Antum yang cuma santai, Allah kasih. Mir rizki rabbikum. Jangan sampai mengatakan seperti Qarun. Ini juga cerita Qarun. Dia mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Aku bisa seperti ini karena ilmu yang diberikan kepada aku. Enggak, Allah yang kasih. Nisaba, Allah menyuruh mereka untuk bersyukur. Washkuru lahu, bersyukurlah kepada Allah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu adalah slogan negeri Sabah. Allah yang menyatakan baldatun thayyibah, negeri yang sentosa, yang makmur, negeri yang penuh dengan kedamaian, penuh dengan kebahagiaan.
wa rabbun ghafur, dan Tuhan yang mengampuni. Allahu Akbar jemaah. Terus kemana negeri Sabak itu jemaah? Kalau orang-orang berangkat ke Yaman sekarang, kita lihat banyak penduduk Yaman itu merantau. Orang-orang Arab yang ada di Indonesia, orang-orang Arab yang ada di Malaysia, orang-orang Arab yang ada di dataran Afrika sana, yang mungkin mereka juga sampai ke Amerika, Eropa. Mereka meninggalkan negeri, meninggalkan Yaman. Sabak ini salah satu daerah yang ada di Yaman itu, yang dulu ceritanya makmur, ternyata sekarang hancur. Allah mengatakan fa'aradu, mereka berpaling, disuruh syukur gak bersyukur. Fa'arsalna alaihim sailal arim, maka kami kirimkan kepada mereka banjir bandang. Yang awalnya hujan itu selalu mereka tunggu. Semarang ini kalau ada hujan, banjir. Tapi kehidupan masih berlangsung. Allah bisa berikan yang lebih parah. Allah kirimkan banjir bandang yang menghancurkan negeri mereka. Wa baddalnahum bi jannataihim, Allah ganti dengan dua kebun yang tadi penuh dengan buah-buahan, tetap dengan dua kebun zawatai ukulin khamtin wa aslin wa syai'in min sidrin qalil. Dikasih pohon-pohonan ya yang tidak berguna, pohonan-pohonan yang kering, yang berduri, yang pahit. Ya ada sedikit pohon sidir di sana. Apa penyebabnya? Karena berpaling dari perintah Allah, dari agama Allah, akhirnya dikasih ganti dengan yang buruk. Tapi terakhir, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, ternyata di kuburan pun kita dikasih ganti. Orang yang mati itu kehilangan keluarganya, kehilangan semuanya, rumahnya nggak ada, dia sendirian di alam kubur itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika sholat jenazah, beliau mendoakan yang mati. Apa doanya? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu wa'afihi wa akrim nuzulahu. Ya Allah, ampuni dia ya Allah, rahmati dia ya Allah, maafkan dia ya Allah, berikan afiah kepadanya, wa akrim nuzulahu, muliakan tempat singgahnya, wasi' mudkhalahu, luaskan tempat masuknya, waghsilhu, dan cuci dia ya Allah, bima'in wa saljin wa barat, cuci dia dengan air, salju dan barat. Barat itu ya kayak hujan es ya. Wa naqihi minal khataya, bersihkan dia dari dosa-dosa, kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas, sebagaimana pakaian itu yang putih dibersihkan dari noda. Wa abdilhu, nih, wa abdilhu, dan berikan ganti buat dia daran khairan min darihi, negeri yang lebih baik daripada negeri dia, rumah yang lebih baik daripada rumah dia, wa ahlan khairan min ahlihi, dan keluarga yang lebih baik daripada keluarga dia, wa zaujan khairan min zauji, dan pasangan yang lebih baik dari pasangan dia, waqihi fitnatal qabri wa azaban nar, dan selamatkan dia dari azab kubur, dari fitnah kubur dan azab neraka. Auf Ibn Malik yang meriwayatkan hadis ini kepingin aku yang mati itu yang didoakan. Dan ketika dikubur pun, setelah pertanyaan kubur dijawab oleh orang yang mati ini, kalau dia bisa menjawab dengan benar, Allah bukakan pintu ke neraka. Orang ini ngelihat neraka membara, lalu malaikat mengatakan, hadza maq'aduka minan nar, ini tempatmu di neraka kalau engkau enggak beriman. Kemudian ditutup, Allah bukakan pintu ke surga, Allah sudah gantikan dengan tempat di surga Allah Azza wa Jalla. Maka jangan pernah putus asa dalam kehidupan ini, semuanya akan diganti.
Tapi ganti itu tidak selalu berbentuk materi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Ana lihat pertanyaan-pertanyaan sudah banyak. Naam, tafadhal. Tapi sebelum kita jawab pertanyaan, Ana dari tadi dengar suara plastik dibuka, jemaah. Apa sebenarnya, jemaah? Ada makanan. Masya Allah, barakallahu fiik. Tapi sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, Ana ingin semua nambah saudara. Tolong berkenalan dengan yang di kanan dan di kirinya. Mak-mak juga bisa tanya siapa namanya, dari mana, apa pekerjaannya. Semoga pulang dari sini antum tambah saudara. Nah, tafadhol. Sudah kenalan ya? Sudah kenalan. Nah, apa kerjaannya? Ojo belum kenalan. Nah, sudah. Anak akan tes sebentar lagi. Yang sudah diam nggak kenalan. Iya, Mas. Kenal sama yang di kirinya. Dari mana? Dari mana dia? Loh, lihat belum kan? Belum. Cuma namanya siapa? Tanya dari mana. Kemudian apa pekerjaannya? Subhanallah jamaah. Nih, oke. Ya, silakan dilanjutkan dulu. Nah, ibu-ibu sudah kenal? Nggak boleh sombong gitu, jangan. Boleh jadi yang di sebelah kanan dan kiri kita masuk surga lebih dulu daripada kita. Wallahi sahih. Afwan Ustaz, saya akan bacakan pertanyaan jamaah. Saya memiliki pertanyaan yang sedikit panjang. Ibu-ibu, cukup wes. Nah, bapak-bapak sudah? Kita pakai AC jemaah. Kok panas gini tapi jemaah? Afwan Ustaz, saya memiliki pertanyaan yang sedikit panjang. Besar harapan Ustaz berkenan membaca dan menjawabnya. Jazakumullah khair. Izin Ustaz, saya bekerja di instansi pemerintah, yang mana di sana banyak sekali tradisi-tradisi yang melanggar hukum-hukum Allah. Perpeloncoan, kekerasan, dipaksa untuk meminum khamr dan dunia malam. Dan saya menolak. Tapi Ustaz, saya menjadi orang yang sangat dibenci, bahkan seolah najis bagi mereka. Saya diboikot dalam urusan pekerjaan dan kehidupan bermasyarakat. Semua orang dilarang berbicara dengan saya. Tidak boleh bertegur sapa dengan saya. Dilarang berjabat tangan. Bahkan setiap ada anak baru maka langsung didoktrin untuk membenci dan memusuhi saya. Saya difitnah melakukan kejelekan-kejelekan, prostitusi, judi, mencuri. Padahal hal itu tidak pernah saya lakukan. Karakter saya dibunuh dan urusan pekerjaan saya dipersulit dari segala sisi. Apa hadiah Allah kepada saya setelah melewati arti ujian ini? Apakah ini termasuk bentuk kasih sayang Allah kepada saya, Ustaz? Apa saran dan petunjuk Ustaz akan hal ini? Jazakallah khairan. Subhanallah jamaah. Ana sedikit gak percaya.
dengan pertanyaan ini kalau bukan orangnya yang menanyakan langsung. Tapi karena dia yang mengalami, artinya kalau cerita orang ya, ini kan cerita yang mengalami. Bagaimana sampai berjabat tangan dilarang? Supaya kita tahu bahwa orang-orang jahat itu plus orang-orang munafik itu ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Sifat mereka itu mereka mencegah perbuatan baik dan menyuruh berbuat jahat. Na'udzubillah min dzalik. Apa hadiah dari Allah? Yang pertama ketahuilah, la yukallifullahu nafsan illa wus'ah. Allah tidak memberikan cobaan kepada hamba kecuali sesuai dengan batas kemampuan dia. Yubtalal mar'u ala qadri imanihi. Orang itu dikasih ujian sesuai dengan kadar keimanannya. Antum dikasih ujian ini karena antum mampu. Dan buktinya sampai antum bertanya antum mampu. Kalau bicara apa yang Allah akan berikan kepada antum, ingatlah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau diboikot selama 3 tahun bersama Bani Hashim. Orang nggak boleh dagangan dan jualan. Akhirnya sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum sebagian harus makan daun-daunan, sehingga BAB mereka seperti kambing karena kondisinya sulit. Nabi alaihi salatu wasallam difitnah, ya, dikatakan penyihir, dukun, orang gila, dilemparin batu, sholat dikasih kotoran di punggung. Maka semoga Allah mendekatkan tempat antum dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika seorang bersabar. Karena asyaddun nasi balaan al-anbiya. Orang yang paling besar balanya adalah para nabi. Kemudian yang mendekati, yang mirip kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Tapi apa yang harus antum lakukan? Ketika orang-orang membunuh karakter antum, mempersulit kerjaan buat antum, ingat yang kasih rezeki antum bukan mereka. Maka jangan bersandar ke tempat kerja, tapi bersandarlah kepada Allah. Setiap engkau keluar rumah, jangan lupa untuk membaca Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la hawla wa la quwata illa billah. Ketika godaan semakin mengencang dan menguat, katakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Nabi Ibrahim ketika dilemparkan menuju ke api, di beberapa asar disebutkan datang malaikat Jibril menanyakan, ya Ibrahim, alaka ilayya hajah? Ibrahim, engkau butuh sama aku? Kata Ibrahim alaihissalam, amma ilaika fala. Kepadamu aku nggak butuh. Engkau makhluk, aku juga makhluk. Engkau tidak akan bisa berbuat apa-apa kecuali Al-Khaliq, Allah mengizinkan. Amma ilallah fa na'am. Kalau kepada Allah, ya aku punya perlu sama Allah, aku butuh sama Allah Azza wa Jal. Dan ketika Allah berkehendak, undang-undang duniawi ini nggak bekerja. Rumus-rumus duniawi ini nggak lagi bekerja. Allah katakan kepada api apa? Ya nar. Mungkin seorang berpikir api itu akan diturunkan hujan untuk memadamkannya. Allah turunkan salju, bisa, tapi Allah tidak melakukan itu. Allah berbicara sama api. Allah mengatakan, ya nar, wahai api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadilah engkau dingin dan keselamatan buat siapa? Buat Ibrahim alaihissalam. Dia itu hanya dingin dan keselamatan buat Ibrahim.
Buat orang kampung tetap panas. Nabi Musa alaihissalam keluar dari Mesir, fa kharaja khaifan yataraqqab. Keluar meninggalkan Mesir dalam kondisi takut. Allah kasih ganti apa? Allah kasih ganti keamanan dan kedamaian di Madian. Bukan cuma itu, dikasih istri sama Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika antum dalam kondisi takut, tolong gantung angan-angan antum sama Allah Azza wa Jalla. Nabi Musa dikejar-kejar sama Fir'aun bersama Bani Israel. Tahu-tahu mereka sampai ke pantai. Nggak ada perahu yang bisa menyeberangkan. Dalam posisi mereka sedang mikir gimana caranya nyebrang, gimana caranya menyelamatkan diri, tahu-tahu Fir'aun sudah sampai dengan bala tentaranya. Falamma tara al-jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ketika dua kelompok ini saling memandang, udah kelihatan nih Fir'aun dan bala tentaranya. Ngelihat ke depan lautan, ke belakang Fir'aun. Apa kata sahabat-sahabat Nabi Musa? Qalu inna lamudrakun. Aduh, habis kita sudah. Kita akan dihabisi sama Fir'aun. Apa kata Nabi Musa? Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Enggak mungkin. Allah yang nyuruh, Allah yang memberikan wahyu, Allah yang membimbing. Bersamaku ada Tuhanku. Ada pencipta langit ini, ada pencipta lautan ini, ada pencipta Fir'aun, ada pencipta diriku. Dia akan memberikan hidayah kepada. Apa yang terjadi? Lautan terbelah, jemaah. Akal nggak bekerja lagi, jemaah. Ketika Allah sudah tentukan, maka tadi menghadapi masalah apapun, tolong gantungkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah berkat rahmat Allah sehingga Ustadz Syafiq berkenan hadir di Semarang. Masya Allah. Dari dulu kepingin datang ke Semarang. Cuma ada sesuatu di Semarang nih. Izin Ustadz, saya ini orang tua. Saat ini orang tua saya sangat dekat dengan salah seorang yang mengaku ahli agama. Tanpa belajar, tiba-tiba jadi seorang ahli dalam urusan agama. Kemudian orang itu mengaku sanggup berbicara dengan darah, jin, mengetahui isi hati seseorang, bahkan mengetahui apa yang akan terjadi esok hari. Karena petunjuk dari Allah, ujarnya. Bagaimana pendapat Ustadz saat soal hal ini? Kemudian ana mohon doa untuk orang tua ana supaya mendapatkan hidayah hal ini. Jazakallah khair. Jamaah, kiamat itu tidak akan terjadi sampai muncul ad-dajjalun thalathun. Pendusta-pendusta. Akan muncul pendusta-pendusta. Nabi menyebutkan ada 30 ya. Ya, semuanya ngaku nabi, ngaku mendapatkan wahyu, ngaku mendapatkan petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Antum baca doa enggak supaya diselamatkan dari fitnah Dajjal? Masya Allah. Tambah banyak jamaah. Ini panitia sudah diseleksi, Ustaz. Sudah seleksi. Masya Allah. Nah, kita mengatakan wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Aku berlindung dari fitnah, dari godaannya al-masih dajjal. Nabi Nuh itu sudah memperingatkan umatnya dari fitnah dajjal.
Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, sebelumnya Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, kemudian nabi-nabi selanjutnya sampai Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Karena Dajjal itu pandai berdusta. Apalagi Dajjal itu bisa mendatangkan hal-hal yang menakjubkan. Dia datang ke satu kampung yang sudah tutup kampung ini. Allah perintahkan kepada kampung itu untuk mengeluarkan harta yang tersimpan, keluar semuanya, terbang ikut Dajjal. Antum tahu orang-orang itu suka dengan film-film Hollywood. Ada lagi film-film yang hero-hero itu bohong semua. Antum suka enggak? Gagah, dibohongin, tapi ketawa-ketawa. Seharusnya sakit hati. Kayak tadi ada orang-orang yang berdusta, membohongi. Dia nggak tahu agama sebenarnya, tapi ya ada jin yang menemani dia mungkin, sehingga dia berani mengatakan itu. Yang harus antum lakukan adalah bagaimana membawa abah antum. Ayo abah, kita datang ke ustaz. Soalnya kadang-kala orang tua itu kalau dikasih tahu sama anaknya nggak terima. Kamu itu siapa, nak? Kamu belum ada, bapak sudah ada, nak. Ya jelas lah, namanya anak. Cuma kan masalahnya tadi, nih bapak mungkin di akhir umurnya dia ingin dekat sama Allah Azza wa Jalla, ketemunya sama orang seperti itu. Ada di Jember cerita juga seorang menantu, dia mengatakan, abah anak, yakni mertua dia mengatakan, ya Allah orang soleh, Ustaz. Sholat malam, selalu sholat di masjid, ya, banyak sodakohnya, puasa sunnah. Sekarang berhenti sholat, Ustaz. Ketika anaknya tanya, ayah kok nggak sholat lagi? Gitu. Iya, makomnya sudah beda, ayah. Berhenti sholat. Wallahi ya. Allah kalau mau menyesatkan manusia ya, maka kita harus sering baca doa supaya Allah memberikan kepada kita hidayah.